Kita perlu mengalami Kristus sebelum kita menjadi saksi Kristus. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara semua? Saya berharap dan selalu saya doakan supaya kita semua dalam keadaan yang baik. Dan tidak lupa, walaupun agak terlambat, saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari Pentakosta. Saudaraku, di Alkitab saya, semua firman Tuhan, semua perkataan dari Tuhan Yesus ditulis dalam warna merah, artinya sangat penting. Tetapi ada momen-momen tertentu di mana perkataan Tuhan Yesus menjadi sangat penting. Seperti saatnya Tuhan Yesus taman Getsemani. Pada waktu itu Tuhan Yesus sangat menderita dan dia berkata hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Oleh karena itu perkataan Tuhan Yesus yang berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan saya? Berjaga-jagalah dan berdoa, karena roh memang kuat tetapi daging kita lemah." Saudaraku, kalau kita tidak mau masuk dalam pencobaan, lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini sangat penting sekali. Berjaga-jaga dan berdoa paling tidak 1 jam saja bersama dengan Tuhan. Maka kita akan tidak jatuh dalam pencobaan. Ada satu lagi momen di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan muridnya. Dia akan naik ke surga dan akan meninggalkan muridnya selama lebih dari 2000 tahun. Perkataan Tuhan Yesus di sini juga pasti sangat penting sekali. Dia tidak mungkin berkata sesuatu yang tidak sangat penting sebelum berpergian, meninggalkan murid-muridnya. Yuk kita baca Kisah 1 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku, saya jadi teringat pada waktu saya akan berpisah dengan orang tua saya karena saya akan keluar negeri tahun 82 untuk bersekolah. Pada waktu itu saya dengan orang tua tidak pernah berpisah yang cukup lama karena akan bersekolah di luar negeri. Orang tua saya banyak memberikan wejangan, banyak memberikan nasihat-nasihat. Tetapi ada satu yang sangat saya ingat yang berkali-kali dia sampaikan sebelum kita berpisah, yaitu jangan sampai mengambil istri seorang bule. Bagi orang tua saya itu sangat penting karena mereka belum sanggup untuk menjadi menantu orang barat, begitu ya. Tetapi bagi saya, fokus saya yang penting buat saya adalah jangan lupa kirim uangnya ya Pak. Saudaraku, demikian juga antara murid Tuhan Yesus dan dengan Tuhan Yesus dalam komunikasi ini. Murid berkata, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Bagi para murid ini penting sekali karena ini adalah janji Tuhan. Mesias akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan mereka sudah lama dalam masalah. Mereka sejak lebih dari 400 tahun dijajah, dibuang ke Babel, dijajah oleh Media Persia, kemudian sampai saat itu dijajah oleh Romawi. Jadi bagi mereka yang penting adalah kapan Tuhan mau memulihkan mereka. Tetapi jawab Tuhan, "Engkau tidak perlu mengetahui masa, kronos, dan waktu, kairos, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Jadi Tuhan Yesus mau supaya kita nggak fokus kepada penggenapan janji, kepada pemulihan. Mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan yang tidak enak, sedang sakit. Kapan Tuhan menyembuhkan saya? Ketika kita sedang kekurangan, kapan Tuhan melimpahkan berkat untuk saya? Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu waktu dan masanya, karena itu semua adalah hak Bapa di surga. Jangan fokus ke situ. Kita perlu tahu janji-janji Tuhan, tapi jangan fokus kepada penggenapan Tuhan. Waktu penggenapan dari janji-janji Tuhan. Karena kalau kita fokus di situ, kita akan kecewa dan marah. Percayalah, Tuhan
Bapa kita akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Nah, Tuhan berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, ini adalah perkataan Tuhan yang sangat penting buat kita. Tuhan berkata, kerinduan Tuhan yang paling dalam adalah walaupun kamu belum dipulihkan, walaupun kamu masih sakit, walaupun kamu belum diberkati secara materi, walaupun kita masih banyak masalah, tapi Tuhan mau kita menjadi saksinya. Fokus Tuhan, ada orang yang menampilkan Yesus Kristus di bumi walaupun dia secara tubuh tidak ada di bumi. Apa arti kata saksi? Saksi berasal dari kata Yunani martyrus yang berarti satu, witness judicially atau saksi di dalam sebuah pengadilan atau hukum. Kemudian martir, yaitu seseorang yang berani mati tidak normal, dibunuh buat imannya, untuk dalam perangkat imannya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, record atau catatan, baik itu tulisan, audio ataupun audiovisual. Saudaraku, saksi di dalam pengadilan, witness, saksi mata dalam pengadilan. Saudaraku, tugas saksi itu tidak sama dengan tugas hakim yang menentukan benar atau salah, ataupun pengacara atau pembela, ataupun jaksa penuntut. Tugas saksi cuman memperkatakan, menyaksikan, menyampaikan fakta atau kebenaran dengan jujur dan utuh. Dan utuh, bukan parsial, dan utuh. Seorang saksi tidak concern perkara ini menang atau kalah. Seorang saksi tidak perlu gelar sarjana. Yang dipentingkan bagi seorang saksi adalah kejujuran, keterbukaan, dan untuk menyampaikan fakta dengan benar. Oleh karena itulah mereka disumpah. Tuhan mau kita menjadi saksi, bukan menjadi pembela Tuhan Kristus. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan kita semua, murid-muridnya, kerinduan Tuhan, kebutuhan Tuhan yang paling dalam, kita semua menjadi saksi buat Yesus Kristus. Bukan pembela, bukan pengacara, tapi menjadi saksi. Nah, saksi pengadilan, kalau saya membuli si A, kemudian si B melihat saya membuli si A, kemudian si C mendengar bahwa saya membuli si A, kemudian D tahu arti kata membuli dan bisa menjabarkannya secara luas dengan baik sekali. Bagi saksi Kristus juga sama. Ada saksi yang mengalami bully, mengalami Kristus. Ada saksi yang melihat langsung pekerjaan tangan Kristus. Ada saksi yang hanya mendengar. Dan yang terakhir, ada saksi teologi yang mengerti pengajaran Kristus. Saudaraku, menurut saudara bobot mana yang paling baik menjadi saksi Kristus? Jelas saksi yang mengalami Kristus. Saksi korban. Kita perlu mengalami Kristus sebelum kita menjadi saksi Kristus. Saya berikan ilustrasi, di sini ada buah anggur. Kalau saya mau menyaksikan anggur ini manis, bagaimana saya bisa menyaksikan anggur ini manis kalau saya tidak memakannya? Demikian juga menjadi saksi Kristus. Kita semua harus mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami tahu kerinduan Tuhan yang paling dalam kehidupan kami. Walaupun kami dalam keadaan yang tidak baik, dalam masa pandemik COVID-19 ini, banyak masalah yang kami hadapi. Tetapi kerinduan Tuhan, bukannya kami berdoa bertalu-talu kapan Tuhan pulihkan, tapi Tuhan mau kami berdoa, jadikan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Di setiap waktu, di setiap keadaan, mampukan kami. Roh Kudus, mampukan kami.
menjadi saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.